Ayo, datang semua. Sebuah vihara tampak ramai didatangi umat yang berharap. Mereka mencari keberkahan karena para dewa sedang dihadirkan untuk kepentingan menolong yang membutuhkan bantuan. Sudah 2 tahunan ini, acara besar ditiadakan. Sehingga baru sekarang semua bisa melakukan ritual puja dewa bersama. Lantas, seperti apa sakralnya ulang tahun Cethia Avalokitesvara Selatan itu yang sudah ada sejak 16 tahun lalu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di ketinggian dengan 12 tingkatan, umat berdatangan silih berganti untuk mendapat blessing penting. Ini menjadi salah satu rangkaian acara paling dinanti dalam setiap ulang tahun Cethia Avalokitesvara Selatan, Nam In Kung. Nika kansu kai hokana kai hokana sika hokana kaho hokana kaho cikare kana kai sele sika hokana kai te hokana kai tan kai hokana kai pa kai hika rika hokana kai cuti tam hikana kai hokana kai tisijit hokana kai busiang si kai cekai si cekai si tau ai tau ki lai ka ho kai kawan kepala keluarga si Sang. Andi Rusi Rasa Cipto Salim Sucipto Salim. Ini ada acaranya apa aja, bro? Ini acara ulang tahun Cethia Avalokitesvara Selatan atau Nam In Kung yang diselenggarakan tiap tahun biasanya. Ya tadi pagi kita ada naik ke 12 tingkatan untuk memblessing semua umat-umat yang ada yang datang lagi, yang kita blessing semua untuk keselamatan, kebahagiaan gitu. Ya untuk kemakmuran atau rezekinya semakin melimpah. Kita semua buat di sini, semua umat lah yang datang di sini gitu. 12 tingkatan ini ya tingkatan langit ke lebih dekat dengan yang di atas gitu loh. Lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, lebih dekat dengan yang Tuhan lah gitu loh. Untuk kita sembahyang ke atas. Blessingnya lebih cepat lah gitu ceritanya gitu. Sudah merelakan diri menjadi perantara para dewa. Banyak yang dilakukan Dewi agar tidak salah langkah. Ia juga terus menempa diri agar memiliki kepekaan batin. Setiap kali harus menjadi penghubung sabda para dewa. Tapi memang tidak hanya Dewi yang harus menyiapkan diri, sebab semua umat, terutama yang sudah di blessing, wajib melakukan ritual-ritual tertentu. 3 hari kita harus vegetarian. Nah, 3 harus vegetarian. Murni kita tidak makan telur gitu, vegetarian murni semua. Kalau saya pertama kali untuk memasukin itu cuma rasanya berat dulu. Dasarnya aku berat, terus udah gitu udah kita karena udah terbiasa dirasukin, jadi kan kita juga udah tahu ada kode-kode gitu. Kalau biasanya saya kadang bisa ibaratnya merasakan
saya harus ganti pakaian, baju ritual saya. Nah, kecuali kalau dewa punya baju ritual saya nggak boleh pakai gitu. Cuma kalau saya ini, ya inilah baju ritual saya seperti ini. Saya rasakan saya nggak tahu rahasia apa-apa, cuma bisa dikatakan nggak sadar. Menjadi tokoh yang sangat diandalkan untuk upacara-upacara penting semacam ulang tahun ke-16 Cetya Avalokitesvara Selatan memang tidak sekedar mau, tapi juga harus berani melakukan sejumlah ritual berat. Dan Dewi telah melewati semua itu sehingga mampu menyiapkan raganya untuk dirasuki tokoh sekelas Dewi Kwan Im yang penuh kasih. Lalu, adakah persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan? Memuti gitu loh, saya cuma boleh dikasih makan nasi putih sama air putih, cuma boleh sedikit garam dan sedikit gula saja. Sebelumnya, 1 bulan sebelumnya saya vegetarian, sudah mau seminggu saya putih. Ya sedikitnya agak kita lebih bisa dikatakan lebih kotor ya badan kita gitu ya kan. Jadi mereka juga agak sedikit nolak gitu. Jadi kita pun nggak tahan banget menahannya gitu. Segala kesakralan segera menenteramkan jiwa saat sudah berada di ruang utama vihara. Tapi benarkah Kanjeng Ratu Kidul diberi penghormatan tinggi hingga dibuatkan peraduan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki vihara yang terasa hanya tentram, adem. Oleh sebab, pintu utama vihara sudah dijaga oleh 2 dewa yang selalu mampu menetralisir energi-energi negatif masuk ke dalam tempat suci ini. Dan semua dewa yang ada dalam altar masing-masing siap mengabulkan permohonan umat yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, pertama kita sembahyang ini untuk dewa Tuhan Yang Maha Esa. Ini bukan dewa, ini untuk Tuhan Yang Maha Esa. Yang terbesar, ini nomor 1. Yang keduanya kita di sembahyang kiri dan kanan ini dewa pintu. Itu dewa pintu maksudnya dewa apa sih? Dewa pintu yang ini, Penjaga vihara. Penjaga vihara. Ini kiri dan kanan. Dia menjaga vihara kita dari orang yang negatif, yang gitulah. Energi negatif, Energi semua gitu. Ini kita juga ada persembahan ya. Nah, kita ada persembahannya seperti ini. Ini adalah persembahan namanya samkale. Semua bahan-bahan dari bumi lah. Dari hasil bumi, dari sayur-sayuran. Kita persembahkan sama yang di atas. Dewa-dewa kita juga ada di sini. Dewi Kwan Im, Dewa Taisyong, Dewa Pekong, Dewa ini banyak macam. Nah, Tai Sui ada, Kwan Tengkong ada. Ini Dewa Bumi. Ini bawah Dewa Bumi. Tapi benar, tokoh utama dalam vihara tersebut adalah Dewi Kwan Im. Sosok yang dikenal sebagai Dewi Welas Asih ini disebut-sebut sebagai ketua yang dianggap paling sakral. Pertama Dewi Kwan Im kita. Nah, beliau yang paling utama, dia mau dibilang ketuanya dah gitu. Oh, yang di tengah ini keseluruhan dewa yang ada di sini. Itu Dewi Kwan Im itu yang datang. Nah, itu Dewi Kwan Im untuk pertama, makanya yang kedua, nah, Dewa Taisyong. Sebentar lagi yang ke sebelah kanan sini. Nah, agak malam, mungkin agak sore mendekati malam, nah, Dewa Pekong yang datang. Selain para dewa yang diberi altar khusus, vihara ini juga memiliki tempat spesial untuk sosok-sosok mistik semacam Kanjeng Ratu Kidul.
Sebuah peraduan bahkan disediakan hanya untuk penguasa Laut Selatan itu. Kita di sini ada Ibu Ratu. Bunda Ratu. Nah, di dalam sini ada Bunda Ratu. Nah, Bunda Ratu ada yang Malisongo, ada yang Prabu, yang Semar, serta Bapak Soekarno kita yang terhormat. Dan di sini juga ada tempat peristirahatan Bunda Ratu. Terus ada Bunda, kita siapin tempat buat Bunda, spesial buat Bunda. Dan kita umat pun kita nggak bisa ke dalam, ini spesial buat Bunda. Ini Nagasari, kalau sini Mayangsari, kalau ini Mirasari. Dan beliau ini Aurora. Katanya waktu menghampiri saya waktu gadis, waktu saya masih kecil, dia mengaku posisi dia di Samudra Hindia. Suasana vihara memang terasa sangat sakral. Di setiap titik ada dewa yang bersemayam, siap menolong mereka yang datang butuh uluran tangan. Lantas, seperti apa pergumulan batin yang terjadi saat ada yang tak sanggup dijaga leluhur di dalam tubuhnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ritual pemblesingan kembali dilakukan. Terasa lebih maknawi karena suasana yang memang sakral. Kembaliไปก่อนกลับเท้าไปก่อน Ka cheng lang ka ka nang ka li su lang ka ling sang ling ao kai ka nang ka kalau mi kia ju je ju ge ju ni ju to aja ju to ang ha lai ka ju cho le sing ka nang kai li su lang cheng lang ka nang ming kong ka kai kong ka hai lang ka tan lui che ju je ju ge cha lang ju ho se ju nya sa ju ong ju mi ka liao ong ho tak ala tahu Hitam. Okey, dahi, kamokuy, dagu. Okey. Hei. Tu. Hei. Halo. Hei, amam game. Kena. Ciu. Tidak game. Ciu kuy ni. Siang datang bersama irama yang terasa magis dari seseorang mengalunkan mantra yang sangat panjang. Tiba-tiba di ujung ritual itu, seorang pria yang sudah tidak terlalu muda tiba-tiba didekati Dewi karena ada yang ganjil, seperti sedang kerasukan. Melompat-lompat kecil, lelarian, kemudian lari beneran, masuk ke bagian dalam vihara yang dijaga para dewa. Pria itu bersuara tidak terlampau jelas, lalu luruh di altar utama. Tubuh dibiarkan tengkurap dengan kata-kata yang terdengar menyesali sesuatu.
Ayo, datang semua. Anak ini nggak mau dari kemarin. Jalanmu malah nggak mau. Sini. Ya. Aduh, dia nggak mau dari kemarin. Oke. Masih takut dia. Udah memang jalanmu buat baik gini. Rupanya pria yang tidak muda lagi itu memang sedang kerauhan atau kerasukan sosok leluhur yang datang untuk menjadi penjaganya. Tapi tawaran itu ditolak sehingga terjadi adu kekuatan di antara mereka. Sudah selesai. Sudah, tan aja. Dia bisa Kayak dikatakan, macam semua ya. ya masih leluhurnya lah. Bisa dikatakan dia masih leluhurnya. Dia bukan, memang udah leluhurnya itu dia punya perwatakannya juga dia nggak mau gitu loh. Karena memang seharusnya dia sudah duduk. Sudah cukup lama dari saya kemarin nyari sampaikan. sana sini dia. Ya, kamu bandel tukang cari sana sini. Stop. Jangan menyusahkan kalau kamu mau pakai tubuh manusia. Kamu juga harus mengerti keadaannya. Masih takut dia. Dia memang biasa kita nampak dia karena banyak bantu orang. Itu seperti bantu-bantu yang kamu depan itu sering dia buat. Suasana sakral memang terasa sangat kuat saat digelar rangkaian ulang tahun Cetya Avalokitesvara Selatan yang ke-16 tahun itu. Banyak kegiatan dilakukan, mulai dari prosesi blessing, donor darah, hingga ritual-ritual lain. Dan itulah salah satu kekayaan spiritual Indonesia yang semestinya lestari. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.